Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisandra Zebua dari mahasiswa STIA Sate Negara kelas 4B karyawan. Saya diberikan tugas dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, dosen pembimbing Citra Isa, SPSI, MSI. Jadi di sini kita membahas tentang administrasi negara. Jadi di sini administrasi negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh semua aparatur negara yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut pengertian administrasi negara menurut para ahli, yaitu menurut Dikmo dikutip Anggara 2012 atau 134 mengatakan bahwa administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga sehingga bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Berdasarkan pengertian administrasi negara di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan-urusan negara, kebijakan negara, dan kewenangan politiknya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dwi Waldo dikutip Siave 2003 atau 33 mengatakan bahwa administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sependapat dengan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh George J. Gordon yang dikutip Siave 2003 atau 33 bahwa administrasi negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. Administrasi negara menurut Edward H. Lee Chiffel dikutip Siave 2003 menjelaskan bahwa negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah. Dia diorganisir, dilengkapi oleh tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi negara lebih kepada aktivitas kenegaraan. Objek disiplin ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik, sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi negara sangat penting dipelajari oleh setiap masyarakat yakni untuk memahami akan arti pentingnya kegiatan administrasi dan suatu negara yang dikaitkan dengan kewenangan publik. Menurut berdasarkan uraian di atas, dapat dirinci beberapa ciri pokok sebagai administrasi, yaitu sekelompok orang kegiatan administrasi hanya terjadi jika dilakukan lebih dari satu orang kerjasama. Kegiatan administrasi terjadi jika ada perjanjian kerja sama lebih satu orang. Pembagian tugas harus didasarkan pada pembagian tugas yang jelas. Kegiatan yang diruntun dalam suatu proses. Kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan secara berkesinambungan. Tujuan sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama.
Beberapa cara pendekatannya itu administrasi negara sebagai salah satu dari kedua fungsi pemerintahan yang penting. Setiap bangsa-bangsa dan border akan mengenal perbedaan antara fungsi-fungsi politisi dan administrasi dari pemerintah. W. Wilson dalam tulisannya The Study of Administration dan Frank J. Goodnow dalam Politics and Administration, keduanya menulis tentang adanya doktrin atau pemisah kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Dan sebagai gantinya dikemukakan bahwa setiap sistem pemerintah mempunyai fungsi pokok, yaitu politik, segala sesuatu yang berhubungan dengan pernyataan kehendak daripada negara; administrasi, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kehendak tersebut. Politik dan administrasi negara tak dapat dipisahkan satu sama lain, ketika duanya merupakan bagian-bagian integral, integral dan independen, saling bergantung satu sama lain daripada proses pemerintahan. Administrasi negara sebagai salah satu cabang dari pemerintah. Karena sifat yang istimewa, maka administrasi kadang-kadang dikatakan sebagai cabang keempat dari pemerintah negara di samping cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi negara beraspek yuridis. Pada umumnya dinas, jawatan, dan organisasi administrasi diciptakan oleh hukum, dan mereka itu diadakan untuk melaksanakan ketentuan hukum. Hukum undang-undang menetapkan kekuasaan, merinci tugas-tugas, dan membatasi wewenang mereka, serta menyediakan alat hukum bagi warga negara untuk menyanggah atau menentang penyalahgunaan kekuasaan administrasi dan penggunaan kekuasaan yang melampaui batas. Jelaslah pada kita bahwa administrasi negara mengandung banyak unsur yuridis. Administrasi negara sebagai profesi administrasi negara adalah tempat untuk mempraktekkan keahlian bertanggungjawab yang pokok bagi seorang politisi, ialah mewakili orang yang telah memilih. Untuk melaksanakan tugas, ialah harus mempunyai kecakapan tertentu. Akan tetapi tidak diperlukan adanya pendidikan dan latihan formal yang mendalam. Berbagai macam lapangan kerja, mereka akan tetap memegang jabatan hanya selama mereka memperoleh kepercayaan dan dukungan dari pemilih-pemilih mereka. Administrator adalah seorang profesional, dalam arti bahwa ia seorang politis yang telah dididik dan dilatih dalam lapangan yang khusus untuk itu. Administrasi negara sebagai manajemen persetujuan untuk menyatakan bahwa administrasi negara adalah merupakan suatu istilah yang lebih luas dan mencukup. Kadang-kadang dapat dikatakan bahwa suatu jabatan ataupun dinas atau organisasi lainnya mempunyai beberapa manajer, seperti misalnya dengan manajer kantor, manajer personil atau kepegawaian, manajer keuangan, manajer produksi, dan sebagainya. Akan tetapi dinas jawatan organisasi itu hanya mempunyai seorang eksekutif atau administrator.
Dwi Waldo telah mendefinisikan manajemen sebagai action intended to achieve rational cooperation in an administrator system. Tindakan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Administrasi adalah sebagai seni dan ilmu suatu praktek administrasi negara kebanyakan masih merupakan suatu seni, yaitu seni untuk menggunakan institusi keputusan-keputusan yang sifat subjektif dan kecakapan yang tidak diajarkan atau dilimpahkan sebagai pihak lain. Sebaliknya, suatu studi administrasi negara dapat dianggap sebagai suatu ilmu, tetapi tidak seperti ilmu eksak seperti hal ilmu alam, kimia, biologi, melainkan sebagai lapangan studi yang dapat menggunakan metode ilmiah. Administrasi negara sebagai suatu proses, suatu konsep yang baik untuk menjelaskan administrasi negara ialah konsep administrasi negara sebagai suatu proses. Menurut Dimok, administrasi negara meliputi semua langkah yang diambil di antara saat suatu dan pelaksanaan dan menerima kewenangan terakhir diletakkan. Jelas bagi kita bahwa sebagai suatu proses administrasi negara akan meliputi seluruh kegiatan gerak-gerik manusia, mulai dari saat menentukan tujuan apa yang akan disampaikan kepada penyelenggaraan mencapai tujuan itu. Terima kasih, sampai di sini. Selamat malam.